Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran statistika 2 mengenai regresi linier sederhana atau analisis regresi. Nah, adapun tujuan dari analisis regresi ini sendiri adalah untuk mengukur dan mempelajari hubungan secara fungsional, hubungan antar variabel ya, antar variabel secara fungsional. Maksudnya secara fungsional ini adalah secara statistik ataupun dengan persamaan matematis. Adapun bentuk umum dari persamaan regresi adalah linier ini sendiri adalah Y sama dengan A tambah BX. Kalau kita perhatikan, bentuk umum ini sama dengan bentuk persamaan garis lurus. Hanya berbeda cara penulisannya saja. Nah, apa itu A dan B? A dan B ini adalah nilai-nilai koefisien dari variabelnya. B itu adalah nilai koefisien dari X dan A adalah suatu konstanta yang dihasilkan dari penjumlahan dan perkalian jumlah dari variabel-variabelnya. Nah, kita perhatikan persamaan atau cara untuk memperoleh nilai A dan B. Nilai A dapat kita peroleh dengan persamaan yang ini. Sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Nah, beda ya sigma X kuadrat dengan sigma X yang dikuadratkan. Nanti kita lihat perbedaannya dalam contoh. Lalu untuk mencari nilai B sendiri, kita gunakan persamaan yang ini, yaitu N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Nah, kita masuk ke dalam contoh. Pada modul pertemuan 12 sudah terdapat contohnya mengenai hubungan antara usia mobil dengan harga mobilnya. Nah, di situ kita mau melihat bagaimanakah hubungan usia mobil dengan harga mobilnya. Diperoleh data, ada 11 buah data, itu 11 ya. 11 buah data 1 sampai dengan 11. Untuk usia mobil itu sebagai variabel X atau variabel bebasnya, dan harga mobil itu adalah variabel Y atau variabel terikat. Nah, usia mobil dia dalam satuan tahun, harga mobil dalam satuan $100. Nah, kita perhatikan masing-masing. Usia mobil memiliki 11 buah data, harga mobil juga 11 buah data. Lalu ada sigma. Sigma itu adalah hasil penjumlahan keseluruhan. Nah, untuk sigma X berarti dijumlahkanlah semua mulai dari baris pertama sampai baris ke-11 untuk variabel X. Diperoleh 58. Lalu untuk sigma Y dijumlahkan dari baris pertama sampai dengan baris ke-11 pada kolom variabel Y. Jumlahnya 975. Lalu untuk mempermudah kita dalam menghitung nilai A dan B, kita perlu yang namanya perkalian X kali Y dan X kuadrat. Maka kita tambahkanlah tabel bantunya dengan kolom XY dan kolom X kuadrat. XY ini diperoleh dari mana? Yaitu perkalian dari variabel X dengan variabel Y setiap barisnya. Baris pertama 5 kali 85, baris kedua 4 kali 103, baris ketiga 6 kali 70, dan seterusnya sampai dengan baris ke-11 7 dikali 48, hasilnya 336. Sementara untuk
nilai X kuadrat. Untuk nilai X kuadrat diperoleh dari pengkuadratan masing-masing baris untuk variabel X. Baris pertama itu nilainya 5. 5 dikuadratkan 25, 4 dikuadratkan 16, 6 dikuadratkan 36, dan seterusnya sampai dengan 7 dikuadratkan 49. Lalu dijumlahkan mulai dari baris pertama sampai dengan baris ke-11. Ini yang disebut dengan sigma X kuadrat. Kita masuk untuk pencarian nilai A. Kita harus punya sigma Y, sigma X kuadrat, sigma X, dan sigma XY. Dibagi dengan N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Oke, sigma Y. Yang mana itu nilai dari sigma Y? Ini 975. Sigma X kuadrat 326. Lalu sigma X, jumlah dari variabel X-nya itu 58. Sigma XY 4732. Lalu N itu adalah banyaknya data yang kita gunakan, yaitu 11. Sigma X kuadrat 326 dikurang sigma X dikuadratkan, yaitu jumlah dari keseluruhan variabel X lalu dilakukan pengkuadratan. Jadi beda dia sigma X kuadrat dengan sigma X dikuadratkan. Nah, diperoleh seperti ini. Lalu lakukanlah perkalian terlebih dahulu. Kemudian boleh dicari selisihnya sehingga diperoleh nilai A adalah 195,4685. Nanti boleh dibuat dalam 2 angka di belakang koma desimalnya. Lalu B, dengan persamaan yang ini, maka kita peroleh dengan cara yang sama dengan A tadi, seperti ini, sehingga diperoleh nilai dari B adalah negatif 20,26. Loh, nilai dari B-nya bernilai negatif, boleh atau tidak? Nah, nilai B boleh positif, boleh negatif. Kalau nilai B-nya bernilai positif, berarti hubungan antar variabelnya itu adalah searah atau memiliki hubungan yang positif. Namun kalau nilai B-nya bernilai negatif, berarti nilai antar variabelnya, hubungan antara variabel X dan Y adalah hubungan yang berlawanan atau disebut dengan hubungan yang negatif. Sehingga dari nilai A dan B yang kita peroleh, dibentuklah sebuah persamaan regresi yang kita susun dari persamaan A ditambah BX. A-nya 195, B-nya negatif 20,26, maka dituliskan di situ dikurang 20,26X. Nah, dari persamaan ini diperoleh bahwa hubungan kedua variabelnya adalah hubungan yang berlawanan atau hubungan negatif, sehingga setiap umur mobil bertambah 1 tahun maka harganya akan turun sebesar 20,26. Baik, itu saja saya rasa penjelasannya. Untuk tugas atau soal latihan bisa dikerjakan sama seperti contoh tadi. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.